Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang makalah Image Processing dengan judul pembacaan kematangan buah jeruk dengan Image Processing menggunakan OpenCV Python. Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Image Processing, dosen pengampu Bapak Danang Erwanto STMT, dan anggota kami nomor 1 Akbar Sohab, NPM 193107317, nomor 2 Rohman Iswayudi 193107318, dan nomor 3 saya sendiri Hasiolan Firdaus Mulyono Sianipar 193107313. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan, yaitu jeruk adalah jenis buah-buahan yang tergantung pada musim dan hanya bisa dipanen pada musim tertentu. Produksi jeruk di Indonesia mencapai 7.162.685 ton. Jeruk juga merupakan komoditas ekspor unggulan yang dimiliki Indonesia. Pada tahun 2017, ekspor buah jeruk tiap daerah bisa mencapai 2,5 ribu ton dan termasuk penyumbang devisa untuk Indonesia. Jeruk di Indonesia beraneka ragam jenisnya dan beraneka ragam pula cara bercocok tanamnya. Petani yang bercocok tanam jeruk di Indonesia masih terbilang banyak. Sehingga agar mendapat hasil yang sesuai dengan tugas image processing, penulis tertarik untuk merancang pembacaan kematangan jeruk dengan menggunakan teknik pengolahan citra digital atau digital image processing. Adalah sebuah ilmu mempelajari tentang teknik-teknik pengolah citra. Citra yang dimaksud di sini adalah gambar diam maupun gambar bergerak yang berasal dari kamera yang terbentuk video maupun webcam. Sedangkan digital di sini mempunyai maksud bahwa pengolahan satu atau lebih citra gambar dilakukan secara digital menggunakan komputer. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan library atau pustaka yang kita pakai menggunakan OpenCV, NumPy, Matplotlib, Pandas, dan yang terakhir Skitchlearn. Langsung saja masuk ke library yang saya pakai. Pertama, import CV. Import CV di sini memiliki arti sebuah yang mengolah citra dinamis secara real time yang dibuat oleh Intel dan sekarang didukung oleh Willow, Grage, dan Insert. Yang kedua, di sini saya memasukkan library. Nabi di sini memiliki pengertian library Python yang digunakan membuat objek dan multidimensi. Yang ketiga, di sini saya memakai library Matplotlib atau teks yang paling populer di bahasa Python untuk melakukan visual. Yang keempat, di sini saya memakai library Pandas. Pandas di sini memiliki arti paket Python open source yang paling sering dipakai untuk menganalisa data serta membangun sebuah machine learning. Yang kelima, dan library yang terakhir saya pakai di sini adalah Matchboard yang memiliki sebuah modul dari bahasa program Python yang digunakan berdasarkan NumPy, Scrypy, dan Matplotlib. Langsung saja masuk ke langkah berikutnya, yaitu masuk ke inputan Red Image. Red Image di sini memiliki arti perintah untuk memanggil data yang terdapat pada folder yang telah ditentukan. Di line 11 memasukkan baris atau kolom yang biasanya memiliki nama crop image. Crop image adalah langkah selanjutnya yang digunakan untuk memotong gambar yang bertujuan untuk membersihkan warna dari screening gambar yang telah kita
data foto tadi menjadi ukuran yang lebih kecil dan fokus terhadap objek yang telah kita crop. Berikut ini lanjut ke line 12, X tengah jumlah baris, Y tengah sama dengan jumlah kolom, titik tengah sama dengan X tengah, koma Y tengah. Ini menentukan titik dari gambar. Langsung saja masuk ke lens 16. Titik awal sama dengan X tengah min 25 menentukan titik pertama dari gambar tersebut. Langsung masuk ke line 18. Line 18 di sini titik akhir X sama dengan X tengah plus 25 menentukan. Jadi di line 18 ini menentukan titik terakhir dari sebuah gambar yang telah saya tentukan tadi. Lanjut saja ke line 25. Line 25 street dash P sama dengan TV2 TV color. Di sini menjelaskan tentang membedakan hanya level tidaknya yang kasaran nilai ruang digunakan untuk mendeteksi objek berdasarkan warna suatu buah tersebut. Lanjut ke HSP. HSP di sini saya gabung saja karena penjelasannya sama. HSP di sini hanya untuk mencari nilai rata-rata dari HSP tersebut. Sekian presentasi dari saya. Nanti untuk skrip selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Rohman Iswayudi. Assalamualaikum. Baik, kali ini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya, saudara Bakri Zulhab. Perkenalkan, nama saya Rohman Iswayudi. Di sini saya akan menjelaskan dari pengambilan folder yang sudah disiapkan. Data satu ini adalah untuk membaca atau mengambil folder dari data gambar. X dan Y mengambil dan menentukan kematangan buah. KNN Neckboard yaitu adalah penambahan library KNN objek dengan menggunakan library Neckboard. Yang selanjutnya mengatur ukuran KNN objek dari X nilai ke Y, membuat daftar rata-rata nilai H dan P dari gambar, memprediksi objek KNN dengan data. Print adalah untuk memprediksi objek KNN dengan data. If diartikan adalah jika prediksi adalah 1, gambar akan ditampilkan sebagai matang. Jika prediksi adalah 0, gambar akan ditampilkan menjadi mentah. Jika prediksi adalah tidak 1 atau 0, maka jeruk tidak mendeteksi. Selanjutnya adalah pengeplotan, yaitu adalah PLT atau plot pada skor subplot, membuat plot dengan 3 baris dengan 2 kolom dan jumlah subplot. Nah, darinya subplot berguna untuk menampilkan data dari plot
yaitu untuk menunjukkan gambar atau judul dari gambar yang disupport. Berikut adalah supportnya. Kemudian titel, gambar dari gambar ketiga, dan selanjutnya sampai gambar ke-6. Yang terakhir adalah penampilan gambar plot. Yang terakhir adalah kesimpulan dari semua program yang sudah kita buat, yaitu adalah dari penelitian yang kami peroleh. Kesimpulan adalah proses klasifikasi kematangan jeruk dengan menggunakan metode deep learning dengan arsitektur CNN atau KNN yang sudah saya jelaskan tadi, yang disusun telah berhasil mengenali kematangan dan melakukan klasifikasi. Selain itu, telah dilakukan visualisasi dari masing-masing layer pada arsitektur CNN atau KNN. Sekian presentasi dari kami. Saya yang berkesempatan mewakili penutup dari presentasi. Bila mana ada salah kata, kami sekelompok meminta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.